Selamat pagi teman-teman. Sekitar seminggu yang lalu ada teman saya ingin membuat sekitar 50 surat undangan, namun dia mengeluh bahwa untuk membuat surat undangan 50 tersebut, jumlah 50 tersebut, dia harus mengetikkan satu persatu nama pada bagian penerima. Nah, kemudian pengen dia tidak mengisi penerima, takut tulisannya kurang rapi, kurang bagus, jadi malu dilihat oleh si penerima surat. Nah, jadi apakah ada teman-teman yang mengalami hal yang serupa, pengen buat surat dalam jumlah yang banyak dengan format yang sama, dikirimkan ke banyak orang, tetapi mesti mengetikkan satu persatu penerima, atau bahkan menuliskan nama si penerima dengan tulisan tangan. Rasanya untuk era yang sekarang sudah ketinggalan zaman tentunya. Oke, nah sekarang pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara membuat surat dengan penerima yang jumlahnya banyak, ya, dengan memanfaatkan fitur mail match pada Microsoft Word. Nah, apa itu mail match? Oke, nah ini dia. Mail match adalah alat yang berguna yang memungkinkan Anda untuk menghasilkan beberapa atau banyak surat, label, amplop, tag nama, dan lainnya menggunakan informasi yang disimpan dalam daftar, database, atau spreadsheet. Ketika memanfaatkan mail match, Anda membutuhkan atau memerlukan dokumen Word. Anda bisa mulai dengan yang sudah ada atau membuat yang baru. Dan daftar penerima yang biasanya dibuat di sebuah workbook Excel. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita ke TKP. Nah, yang dibutuhkan di sini ada dua hal pokok. Yang pertama adalah format surat dalam bentuk Microsoft Word. Nah, ini format surat yang sudah saya siapkan. Ya, bentuknya ini adalah hanya sebagai contoh saja, nanti menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jangan sampai jalannya, alamatnya jalan tak tahu entah di mana. Ya. Oke. Nah, pada bagian tujuan surat atau apa si penerima surat, di sini tentu kita akan mengetikkan, ketika kita tidak menggunakan mail match, akan mengetikkan satu persatu sampai puluhan bahkan ratusan. Namun dengan memanfaatkan mail match, kita hanya memasukkan formulanya saja. Nah, jadi kita siapkan terlebih dahulu format suratnya seperti ini contohnya. Jadi di sini bagian penerima surat. Kemudian di bawahnya mungkin juga ada item-item yang lain yang dibutuhkan perubahannya sesuai dengan si penerima surat di sini. Nah, contohnya di sini ada nama, NIS, NISN, kelas. Nah, ketika format surat sudah disiapkan, maka kita akan beralih menuju ke Excel, Microsoft Excel. Kita akan membuat data penerima surat dan lain sebagainya di Excel. Nah, sudah di sini sudah saya persiapkan. Jadi data penerima tersebut atau data yang akan muncul di format surat kita muat di dalam Excel. Contohnya di sini, kepada yang terhormat Bapak Ibu. Nama berarti sini adalah nama orang tua. Nah,
Sini ada nama orang tua. Ada Rudianto, Fatur Rahman, dan seterusnya. Kemudian pada bagian berikutnya ada nama. Di sini maksudnya nama siswa. Nah, di sini sudah ada nama siswa, ada Rudi, Fatur, dan seterusnya. Kemudian pada format surat juga memuat NISN yang akan dimunculkan secara otomatis. Maka di Excel juga kita muat NIS atau NIS. Nah, kemudian ada NISN, ada kelas. Jadi harus sama dengan yang terdapat pada format Microsoft Word di sini. Nah, bagaimana caranya agar bagian-bagian yang masih kosong ini terisi secara otomatis dan datanya harus sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita langsung menuju ke bagian intinya. Sekarang kita mulai dengan menggunakan mailing. Klik mailing. Ya, mailing, klik. Nah, ini di sini ada envelope, label, start mail match, select recipient. Yang kita pilih ini adalah start mail match. Nah, sini ada beberapa bagian. Kalau kita mau buat surat biasa ya pakai letter, mau email ya email, kalau envelope ya envelope. Nah, label ya label, directory ya directory. Nah, di sini kita menggunakan normal Word document. Kita klik. Oke, setelah kita klik tadi normal Word document, selanjutnya adalah kita pilih select recipient. Select recipient muncul 3 pilihan, kita pilih karena kita sudah tadi mempersiapkan format Excel-nya, maka di sini kita klik use existing list, menggunakan daftar yang sudah ada. Oke. Nah, muncul dialog box seperti ini. Artinya kita suruh milih file yang akan kita kaitkan dengan format Word. Nah, kita harus ingat nyimpannya tadi di mana. Saya nyimpannya di dokumen dan di surat, kemudian ada di data surat. Oke. Nah, di workbook itu saya simpan di set 1. Langsung kita klik OK. Oke. Nah, setelah itu ini sudah tadi. Oke, kemudian kita lanjut pada bagian yang ini, insert match field. Langsung klik. Nah, di sini item-item tersebut akan muncul, ada nomor, ada nama siswa, ada NIS, ada NISN, kelas, dan nama orang tua. Nah, pada bagian ini kepada yang terhormat Bapak Ibu berarti ini adalah bagian orang tua. Maka kita pilih kembali lagi sini insert match. Ya, pilih nama orang tua. Oke, ini. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita isikan di bagian bawah. Klik di sini. Jangan lupa klik di sini di nama. Kemudian kita sini lagi insert match field lagi. Tinggal pilih nama siswa. Nah, kemudian turun lagi ke NIS, ke atas insert match field. Nah, di sini yang akan kita isi adalah NIS, maka kita pilih NIS. Kemudian kursornya diturunkan lagi ke bagian NISN. Nah, sekarang insert match field lagi, tinggal kita pilih NISN. Kemudian yang terakhir kelas. Nah, loh, mana nama orang tuanya, mana data nama siswa? Nah, oke, kita untuk menampilkan ini nama-nama dan data-data ini, kita klik Preview Result.
Nah, ini dia. Sudah tampil. Apakah betul datanya seperti ini? Apakah nama Rudi ini ayahnya adalah Rudianto? Kita lihat di Excel. Nah, Rudi, orang tuanya Rudianto, NIS-nya 123. NIS 123, NISN diakhiri dengan 101. Nah, ini. Kemudian kelasnya 9A. Betul, 9A, berarti pas. Gampang bukan? Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Loh, terus bagaimana ngeprintnya? Gimana ngeprintnya? Mana nama-nama yang lain? Kok yang muncul hanya Rudianto saja dengan nama di bawahnya? Tenang, ini ada caranya. Kita lihat di sini ada tanda panah. Ini ada angka 1, berarti ini adalah lembar pertama. Kita klik panah ke kanan sekali, di lembar kedua. Nah, di sini terjadi perubahan nama, berarti ini adalah si penerima berikutnya. Oke, demikian juga ketika kita klik panah kanan yang berikutnya lagi, ini ketiga, berarti ini sudah berubah. Kus di mana, ada nama anaknya Dina dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang lembar terakhir. Jadi karena data saya tadi ada 8 di sini, maka lembar terakhirnya di sini juga nomor 8. Terus bagaimana ngeprintnya? Nah, oke, kita kembali ke halaman pertama. Ngeprintnya tinggal kita klik finish and merge. Klik. Nah, kemudian print document. Nah, ini dia. All berarti kita ngeprint 8 lembar. Semua artinya. Semuanya kita print out dari nomor 1. Ini nomor 1 tadi sampai nomor 2 sampai nomor 8. Berarti semua surat itu akan di print out. Kemudian current record berarti hanya yang tampil saja yang di print out, yang kelihatan saja yang di print out. Nah, kemudian kalau kita klik from, maka kita akan bisa memilih di sini, menentukan dari halaman berapa sampai halaman berapa. Pokoknya dari halaman 1 sampai halaman 5 kita print out, maka ini akan di print dari 1 sampai 5. Yang lagi 3 sisanya akan tidak dicetak gitu. Dan kita klik OK. Nah, silahkan pilih printernya sesuai dengan printer teman-teman dan seterusnya. Kemudian klik OK, selesai. Gitu. Ya, karena di sini saya tidak hubungkan dengan printer, maka tampilannya seperti ini. Cancel. Nah, demikian teman-teman cara membuat penerima surat secara otomatis ketika kita membuat surat undangan dalam jumlah yang banyak. Kalau jumlahnya 1, it's okay. Kita tidak membutuhkan mail merge, tetapi jumlahnya banyak, belasan, ratusan, maka mail merge ini sangat membantu pekerjaan kita. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau ada manfaatnya, silahkan di-share video ini ke teman atau sanak saudara atau siapapun juga. Oke, saya kira itu saja untuk kali ini. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi.